Donald Trump mengkritik Kris. Tarif Trump ancam Kris dan Kris diprotes Amerika Serikat. Kris kembali menjadi perhatian publik setelah disorot pemerintah Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas suatu topik mengenai pembayaran digital yang cukup familiar dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dini Anggi Puspita. Saya Jueta. Saya Eka Sukmawan. Dan saya Alisa Putri Maharani. Pernah nggak kepikiran kalau kenapa sekarang cukup satu QR untuk semua e-wallet dan mobile banking, padahal dulu satu kasir bisa punya banyak QR yang berbeda-beda? Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita gali lebih dalam apa itu Kris, bagaimana Kris dibangun, dan dampaknya terhadap ekosistem pembayaran digital di Indonesia. Beberapa tahun lalu mungkin kita masih terbiasa melihat deretan logo e-wallet di meja kasir mulai dari ShopeePay, GoPay, OVO, Dana, dan sebagainya. Itu semua memiliki QR yang berbeda-beda. Tapi sekarang cukup satu QR saja, yaitu Kris. Apa sih Kris itu? Kris singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard, merupakan proyek nasional dari transformasi sistem pembayaran digital di Indonesia. Bank Indonesia bersama ASPI mengembangkan Kris dengan mengadopsi standar internasional yaitu IMVCO dan diluncurkan pada tahun 2019. Yang menariknya, Kris bukan hanya berhasil menyatukan sistem pembayaran digital di Indonesia, tapi juga membuat para elit global seperti Visa dan Mastercard kewalahan dengan perkembangan Kris yang begitu masif. Hingga Donald Trump merasa kehilangan data dan kontrol terhadap arus transaksi di Indonesia yang kian mengandalkan produk dalam negeri. Mari kita bedah satu persatu menggunakan data. Kepada rekan saya, Juwita, dipersilahkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak strategis Kris terhadap ekonomi digital. Teman-teman, mari kita lihat bagaimana Kris tidak sekedar dari inovasi digital biasa. Kris telah menjadi alat strategis untuk mendorong inklusi keuangan nasional. Yang pertama, ada menjangkau UMKM dari kota hingga pelosok. Bayangkan, jutaan UMKM dari kota hingga pelosok bisa menerima pembayaran digital hanya dengan satu kode. Selanjutnya ada akses ekonomi rakyat ke ekosistem digital. Ini berarti ekonomi rakyat kecil kini punya akses langsung ke ekosistem digital yang dulunya hanya dikuasai pelaku besar. Selanjutnya ada kedaulatan ekonomi digital. Yang menariknya lagi, Kris berhasil mengguncang dominasi global pangsa pasar Visa dan Mastercard di Indonesia hingga merosot tajam. Selanjutnya ada kolaborasi lintas sektor. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai berdaulat secara ekonomi digital berkat kerjasama erat antara pemerintah vintage, bank, dan sektor swasta. Inilah bukti nyata bahwa kolaborasi lintas sektor bisa melahirkan transformasi besar dalam waktu singkat. Selanjutnya ada risiko dan tantangan di balik keberhasilan Kris. Di balik semua keberhasilan Kris, ada tantangan serius yang harus kita waspadai. Yang pertama, ada potensi penyalahgunaan data. Potensi penyalahgunaan data, Kris menyimpan miliaran data transaksi dan jika jatuh ke tangan yang salah, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau bisnis. Yang selanjutnya, ada risiko intervensi politik. Ini di mana proyek dijadikan alat kekuasaan bukan untuk rakyat. Selanjutnya, ada pentingnya kewaspadaan. Kita tidak boleh lengah. Netralitas dan transparansi harus terus dijaga. Karena kekuatan digital seperti Kris hanya akan bertahan jika kepercayaan publik tetap utuh. Selanjutnya, ada tantangan inovasi ke depan. Inovasi seperti Kris Tap memang menjanjikan. Tapi, tantangan eksternal dan tekanan global tetap menjadi batu uji konsistensi kita. Untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Eka. Pada slide ini, kita akan membahas strategi utama untuk memperkuat Kris dalam menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama adalah literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan.
Karena saat ini hanya sekitar 35% saja yang benar-benar paham cara menggunakan sistem pembayaran digital dengan aman. Hal ini penting agar masyarakat bisa memanfaatkan kris tanpa resiko keamanan. Lalu yang kedua, kolaborasi multisektor antara pemerintah, bank, dan pelaku usaha harus diperkuat untuk memperluas akses kris, terutama ke daerah-daerah 3T yang selama ini kurang terlayani. Yang ketiga adalah Indonesia juga aktif mendorong interoperabilitas pembayaran lintas negara melalui Asian Payment Connectivity yang akan memperkuat ekonomi pembayaran digital regional. Seperti yang digarangkan oleh Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, literasi dan keamanan digital adalah fondasi utama agar inovasi seperti kris bisa berkelanjutan dan aman. Berikutnya, kita akan melihat data tentang masa depan kris. Kita lihat dulu proyeksi ekonomi digital Indonesia yang sangat menjanjikan. Diperkirakan pada tahun 2025 nilai ekonomi akan mencapai 130 miliar, menjadikannya salah satu yang tercepat di Asia Tenggara. Ini juga menunjukkan bahwa Indonesia itu mampu bersaing, terutama dalam metode pembayaran kris. Salah satu inovasi terbarunya sekarang adalah Kris Tap yang memungkinkan pembayaran tanpa sentuhan hanya melalui smartphone atau NFC yang ditempelkan ke alat pembayaran. Kemudian selain itu, kris juga mulai diperluas ke luar negeri dengan integrasi lintas negara. Saat ini, kris telah terhubung dengan sistem pembayaran Thailand, Malaysia, dan Singapura, sehingga memudahkan transaksi lintas negara bagi pelaku bisnis dan wisatawan. Dengan perkembangan kris ini, kris bukan hanya memperkuat ekosistem pembayaran domestik, tapi juga membuka peluang besar dalam perdagangan dan transaksi internasional. Nah, pada dasarnya kris akan selalu melakukan inovasi untuk tetap kokoh di industri keuangan digital. Selanjutnya, pembahasan akan ditutup oleh rekan saya, Alisa. Nah, pemirsa, kita sudah melihat bagaimana kris hadir sebagai inovasi dalam pembayaran digital. Beragam aplikasi e-wallet dan mobile banking di Indonesia bisa menerima pembayaran melalui satu standar kode QR yang sama, yaitu kris. Implementasi kris disebut-sebut juga sebagai game changer dalam ekosistem pembayaran digital di Indonesia. Sistem ini mempermudah transaksi bagi konsumen dan UMKM. Konsumen dan pedagang tidak perlu lagi kesulitan membawa banyak QR code, cukup scan dan bayar. Di samping manfaatnya, kehadiran kris juga menimbulkan dinamika baru di pasar global. Hal ini karena kris memungkinkan pembayaran langsung antar bank dan platform tanpa melalui jaringan internasional pihak ketiga. Dengan begitu, kris mengeliminasi biaya switching ke luar negeri yang biasa dikenakan oleh kartu global. Ketergantungan pada kartu kredit atau debit asing pun menurun karena sistem pembayaran domestik semakin berdikari dan kompetitif. Secara keseluruhan, kris adalah lompatan besar menuju ekosistem pembayaran digital yang inklusif dan efisien. Namun, harus diingat juga bahwa kemudahan teknologi perlu dibarengi dengan kewaspadaan. Literasi digital sangat penting agar setiap pengguna paham resiko transaksi online dan cara menjaga keamanan datanya. Maka dari itu, mari lebih cerdas memilih dan kritis memahami sistem yang kita gunakan. Dengan itu, teknologi pembayaran digital seperti kris dapat memberi manfaat nyata bagi perekonomian Indonesia dan kesejahteraan kita bersama. Sekian dari kelompok kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam materi dan data yang kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.